Sagara Persada, perwakilan PT TSP, PT Sagara Persada ini. Nah, ini perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, intinya ngajak-ngajak masyarakat itu sehat. Lho Bu, kesehatan gak wis tugasnya pemerintah toh, kan ngaten nggih. Gak wis ono puskesmas, wis ono dokter, wis ono rumah sakit kan ngoten nggih, jenengan mungkin. Nggih Bu. Tapi jenengan tingali nggih, kathah rumah sakit, kathah dokter, kathah perawat, rumah sakit ditambah meneh, rumah sakit swasta nggih kuwasa, tapi jenengan tingali tiyang sakit tambah ilang apa tambah kathah? Tambah kathah nggih. Nah, makanya TSP, PT TSP ini istilahnya membantu tugas pemerintah dalam istilahnya menjaga kesehatan masyarakat. Ternyata dengan adanya dokter dan rumah sakit niku mboten malah ngurangi, kok tambah kata. Harusnya kan malah berkurang orang sakit. Gitu? Orang sakit malah berkurang, tapi ini tambah kata. Lah opo kan ngoten pertanyaannya. Ternyata Bu, yang bikin kita sakit itu ternyata faktornya itu dari makanan. Nggih. Nggih mboten? Percaya napa mboten Bu? Nggih. Kalau dari makanan penyakit-penyakit itu sakit pengawet. Nah, gitu. Tubuh kita ini kan dialiri darah toh, Bu. Nggih, tubuh kita itu dialiri darah mulai dari ujung rambut, ujung kepala, mboten ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki dialiri darah. Nah, darah itu dari mana? Darah itu dari makanan, kan ngoten. Yang dialiri darah itu pasti bisa sakit. Nah, sing mboten dialiri darah mboten sakit, Bu. Contohnya nopo? Rambut. Nah, niku mboten dialiri darah kan? Mboten sakit-sakit. Kok rambut kula mboten enten. Nah, inilah kenapa makanya sakit itu dari niku aliran darah. Nah, darah sendiri itu dari makanan. Makanan yang kita makan itu akhirnya menjadi darah. Nggih. Contoh nggih, napa? Nah, pembuluh darah itu dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, Bu. Pembuluh darah ini ada selang. Nah, selang itu contoh selang yang baru, nggih, sing enggal. Dialiri air yang bersih. Gitu. Dangu-dangu didamel kira-kira pripun kondisinya? Kerak nggih, wonten lumute, kadang kaku posisinya nggih. Diterak pijaman terus mawon pun pecah, ngoten nggih. Nah, ini kalau selangnya sudah lama dipakai. Sami Bu, kita juga sama. Pembuluh darah kita niku nggih. Kalau sudah lama dipakai nggih, suwe-suwe nggih kerak, gitu. Nggih, napa metel ngoten. Nek lari alit ngeten iki aliran darahnya kan masih bagus. Dadose wakas pelayon yo sik enak nggih. Malah mbae nek nututi pelayon komat lho. Nggo nggih, Mbak? Komat. Nah, komat. Makanya inilah Bu. Lah makanan sendiri itu Bu jadi darah. Nopo pengawete, pun enten penyedape, pun enten zat kimia, ini kan mau macam-macam, nggih. Tapi enak, nggih badan. Enak. Sakniki Bu, kuatah sekali penyakit-penyakit Bu, nggih. Istilahnya penyakit tidak menular, nggih. Penyakit tidak menular itu napa mawon Bu? Salah satu contohnya adalah penyakit jantung. Penyakit jantung koroner niki mboten nular. Tapi penyakit ini bisa timbul karena makanan, ngoten lho Bu. Goreng-goreng, lemak-lemak niku bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner niku pripun? Lampah kedindrodok, ambekane rada sesek, ngos-ngosan, nggih. Nah, itu jantung koroner Bu. Pembuluh darah jantung itu menyempit. Penyakit jantung, nggih. Napa malih? Darah tinggi, nggih. Iki sing sering menyebabkan kematian mendadak sebenarnya ini Bu. Ngoten nggih, jantung ini luar biasa. Duki Saben nggih. Moro-moro meninggal. Tangi turu moro-moro meninggal. Jeding moro-moro meninggal. Lah ini lho Bu. Ngeten iki kadang-kadang umure tasih enom dia. Sering sekali menyebabkan kematian mendadak. Ngoten nggih. Mboten sadar nek lara nggih. Tiba-tiba sesek terus meninggalnya itu jantung. Terus darah tinggi, kamu sesek darah. Darah tinggi niku nggih ngaten nggih. Bisa menyebabkan stroke. Ngoten nggih, stroke. Stroke itu pecahnya pembuluh darah, Bu.
Kalau pecahnya sebelah kanan lumpuh, sebelah kiri tangan, kaki lumpuh. Kalau pecahnya sebelah kiri tangan kanan, kaki kanan itu jadi menghilang. Itu stroke, Bu. Pane ewek niki gak kiwon. Nggih, lumpuh ngoten. Nah, itu stroke. Itu penyebabnya karena pecahnya pembuluh darah. Makanya lek enten gosong-gosong niku pun dienteng lho, Bu. Kadang enten gosong ten sikil, nggih. Enten to? Nggih. Nah, Sering ngono kuwi nang pegel gosong-gosong. Gosong-gosong ngono. nggih, gosong-gosong niku terus pegel. Lek tiyang biyen malah jere ditampuk setan. Mboten nggih. Itu pecahnya pembuluh darah yang pecah. Nah, nek temeri kita sih aman, Pak. Lek pecahnya di kepala itu yang berbahaya. Nah, kental mergono pembuluh darahnya itu istilahnya ngoten darah ngumpul niku lho. Abot. Mergone pembuluh darah ini wow, pun kerak-kerak, pun nyumbat-nyumbat, pun menyempit. Pembuluh darahnya menyempit sehingga aliran darahnya tidak lancar. Niku gara-gara ini. Menyebabkan kematian mendadak niku nopo kanker. Kanker niku istilahnya niku nopo. Sebenarnya kanker kita punya sel kanker, Bu. Kula jenengan niku nggak ada semua. Tapi diaktifkan atau enggak ada faktor pencetus, faktor pemicu ngoten nggih. Jadi misalnya kata micin akhirnya muncul sel kankernya muncul. Nah, kanker kan sami. Cuma tempatnya aja yang beda, gitu. Nggih nek misale teng ngene mripat kanker mata, nek teng hidung kanker hidung gitu. Nek teng tenggorokan kanker tenggorokan. Nek misalnya teng payudara kanker payudara. Nek teng rahim kanker rahim. Beda tempatnya aja toh nggih. Sami kankernya, selnya sama. Nah itu pemicunya ya, kan jelantah-jelantah. Ini yang sering menyebabkan adanya kanker. Nah betul Mbak, leres jenengan. Corona itu wonten, ada sampai sekarang memang ada. Tapi kan si ada meninggal itu kebanyakan itu sudah punya sakit komorbid namanya Bu, nggih. Sudah punya sakit sebelumnya, nggih, nggak ada kencing manis, nggak ada penyakit jantung, nggak ada penyakit paru-paru, apa malih, ya macam-macam. Akhirnya meninggal karena kena corona. Sehingga rai mati ku penyakitnya ini wow lho Bu, mboten corona nih. Ya. Tapi luar biasa Bu, memang kematian karena corona itu banyak sekali. Lah makanya kalau kita itu tidak menjaga kesehatan, khawatirnya kan sakit. Lah lek kena corona nek kesana kan kok. Makanya ngajak-ngajak jenengan supaya sehat. Tadi misalnya kena corona kalian diisolasi rong minggu wis waras ngoten lho nggih. Nah, ini. Terus bagaimana Bu caranya? Sekarang itu kan makanan di luar biasa, gitu enak-enak. Masuk gak dimaem enak-enak gitu nggih. Enak-enak. Itu keturunan biasanya. Keturunan. Tapi kalau darah tinggi, nggih, darah tinggi ini juga keturunan bisa. Tapi beda penyakitnya. Tinggal kok. Pankreas tidak bisa memproduksi sehingga gulone morak-marik. Tapi lek darah tinggi, niku tekanan darahnya tinggi. Karena mungkin kalau pembuluh darahnya ngumpulnya cara abot terus sih. Tapi biasane kuwi kadar gula niku diabetes niku lho, nggih. Nggih, kadar gula tinggi niku diabetes. Tekon iki Pak. Banyak turunan intinya gini loh Bu, intinya makanannya orang dulu nggih alami, jarang goreng-gorengan, jarang zat-zat kimia nggih jarang gitu. Tapi tiangnya sehat-sehat nggih. Loro mripat ae kayak itu basin waras. Udunan diolesi nopo. Nggih to, jaman biyen mboten. Wetenge kembang dikeki simbukan waras. Anyang-anyangan dicancang merang sikile waras nggih to. Nek tiang biyen lek tiang sakniki sik nom-nom gak menangi. Sing wong biyen-biyen mesti paham ngoten niku. Nggih. Nggih to mboten, Mbak? Nggih. Lamongan ngoten nek mriki mboten. Padha wae. Oh, padha wae. Akhirnya beda, Mbak. Nah, makanya tiang biyen niku sehat-sehat jarang teri gorengan angan dipecel lho. Ya nggih. Enak ya. Rumah sakit nggih jarang zaman biyen niku. Nggih, dokter nggih jarang. Nggih. Jarang wong lara, apa meneh lara kolesterol ngoten niku enten. Mboten enten tiang biyen. Lara kencing manis nggih jarang nggih. Tiang biyen mboten. Nah, kayak biyen utang ngising, mutaber. Ngomongno tok waras-waras. Waras, Mbak. Sakniki lek mboten rumah sakit lah gak waras nggih. Nah, inilah Bu, makanya faktor makanan itu luar biasa mempengaruhi kesehatan kita. Ngoten nggih. Makanya
panganan saiki ku piye Bu carane wong panganan ku enak-enak kan ngoten nggih. Mboten napa-napa Bu, tapi makanya kita kasih solusi. Makanya dari kita ngasih solusi piye carane kondisi yang seperti ini tapi tetap sehat. Ngoten nggih. Purun Bu tak kasih informasinya. Ya gelem. Purun nggih. Nah, ngoten. Enten iki modele nggih. Pripun modele di enten mlebu nggih. Nah, diteteskan di air minum. Itu di Pak. Diteteskan di air minum nggih. Nah, ngeten iki lho Bu nggih. Isinya seperti ini. Iki sing Bu. Lah ngeten iki nggih. Cuma diteteskan di air minum 1 tetes saja. Tes. Nah, setengah tetes mawon. Terus diminum. Nah, air minum yang ditetesi dengan Mizuko itu konsentrat Bu. Nggih, nanti akhirnya kandungannya diteliti ngoten ku menyerupai air zam-zam. Ngoten nggih, hampir alkali ngoten nggih, hampir mirip dengan air zam-zam. Sehingga bisa mengobati. Sing lara diobati, sing waras dijaga kesehatannya. Zat-zat kimia, makanan dan lain sebagainya yang kita makan nggak sadar, sing enak-enak niku wau, insya Allah bisa dinetralisir, ngoten Bu. Nggih. Mosok iso Bu, sak tetes mawon kok bisa menyehatkan, nggih. Diminum nggih. Tak galon iki tak tetes. Kurang sak botol. Lah misale sak galon jenengan telat sedina mboten napa-napa, Mbak. Sak tetes nggih. Yang penting diminum sehari itu pagi 1 tetes. Wonten ngunjuke niku injing 1 tetes mawon, mungkin sonten 1 tetes. Itu untuk menjaga kesehatan iki diminum. Nggih, monggo Bu diminum bujur. Nah, ngoten. Nah, kira bujur sehat disian nggih. Oke ngombe sik. Sampai jam-jam disian. Oke. Lah Bu, mosok Bu sak tetes kok bisa menjaga kesehatan kita. Lha Bu, iki kula ibarataken iki toyo nggih, ibaratnya ini darah saya masih sehat, masih seger, masih istilahnya akas sisian Ibu yo, peredaran darahnya masih lancar, masih bagus, gak ono kerak-kerak ngoten nggih niki. Terus niki ibaratnya ngoten makanan zat kimia nggih Bu nggih, pewarna wonten, zat kimiane wonten. Nggih toh makanan kita kan seperti itu. Iki embange makanan Bu nggih, tak maem. Nggih Pak nggih, embange makanan yang kita makan maem rawon, rawon seger sampel. Jenengan mboten semerap sampel nggih, Pak? Makasih. Semerap nggih. Niku dalanane sampel. Kadang nggih. Foto, maem, kekel, nggih. Kenal ya? Nama kali? Sego goreng. Nggih, macam-macam nggih wong nganceni panganan saiki niku macam-macam lah. Kondisinya seperti ini nggih. Pembuluh darah kita itu nyumbat, nggih. Tuh, akhirnya ngeluh mawon nggih, kadang ngeluh sebelah, kadang muncul nggih, kadang tersumbat. Pokoknya peredaran darahnya nggak lancar. Ini darah tinggi bisa menyebabkan Pak, karena tersumbatnya niku wau. Munjuk obat nggih susah sembuh karena peredaran darahnya kesumbat. Mboten saged langsung ke sasaran istilahnya gak darahnya mboten ngalir normal. Ngeten iki Bu, nggih. Terus dibersihkan dengan Mizuko. Minum Mizuko cuma 1 tetes mawon. Nggih Bu. Nah, minum Mizuko 1 tetes Bu, bagaimana kondisi darah kita? Kembali bersih, harus resik malih, nggih, bening malih, segar kembali, peredaran darah lancar kembali. Akhirnya ngunjuk Mizuko paginya suwe wenteng awake ngoten nggih. Mau ngeluh-ngeluh ilang kabeh. Nggih, sadurunge minum Mizuko niku ngeluh mawon. Nggih. Terus cicilan dibayar teng sahur kok usah ngeluh ae. Nggih. Nah, terus minum Mizuko niki akhirnya wenteng. Harus diikat, harus dikeluarkan ngoten lho Pak. Kalau yang bisa untuk dimakan kan ada pewarna makanan kan boleh. Nah, itu enggak apa-apa ngoten lho Pak. Nggih. Makanya Mizuko ini luar biasa. Minyak-minyak nggih ngoten Pak. Minyak niku kalau kita makan itu kan nantinya itu mengendap di pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darahnya itu menyempit gitu. Menyempit itu nanti akhirnya ngumpulnya nggih abot, akhirnya darah tinggi bisa muncul terus dan lain sebagainya ngoten niku. Akibatnya dari kolesterol awalnya Pak. Ini dari makanan. Nah,
minyak itu nggak bisa keluar lewat pipis, nggak bisa bercampur dengan air, ngoten nggih. Nek makame misalnya ayam geprek nggih nunjuke niku es teh nggih. Sing medal niku es teh mawon, airnya saja nggih. Minyak-minyak yang ngendap di pembuluh darah. Kalau di jantung jadi penyakit jantung niku wau. Kalau di yang lainnya nggih niku wau kolesterol muncul macam-macam niku. Iki kula praktekno ta damel minyak ta kersane niki to Pak. Nggih. Minyak obat. Kalau betul jelantah iki. Oh, Betul. iki. Nggih, jelantah. Nah, niki lho Bu. Kula campur kali minyak. Kurang. Nah, mboten saged istilahnya ngoten mboten saged dados tunggal kan? Mesti minyak kan isak nggih. Semilah dhewe-dhewe jere istilahe tiyang biyen nggih. Banyu karo lenga itu semilah dhewe-dhewe kan ngoten nggih Pak nggih. Nah, kita makan nggih ngoten. Ngendap Pak di pembuluh darah. Oh niki lho Pak. Lho, niki lho kantil ten mriki nggih. Ten ngene gelas nggih kandil minyake. Normale kita makan, nggih ten pembuluh darah niku ngendap, mboten saged medal. Akhirnya pembuluh darahnya menyempit. Nah, ini yang Kolesterol. sumbernya penyakit awal Pak ngoten. Nah, carane ngresiki piye? Lek gelas bekas minyak diresiki kalian apa? Sabun. Sabun nggih Pak nggih. Lan jenengan mesti arep ngunjuk sabun. Nggih, jangan. Lah kita bersihkan dengan sabun. Karena minyak itu agak jahat Pak, jadi Mizuko-nya 3 tetes pagi sama 3 tetes malam. Nah ini Bu, minyak sama air akhirnya itu bisa campur, bisa menyatu, bisa terserap sehingga gampang nek pun campur dados air kan gampang keluarnya, dikeluarkan lewat kencing, lewat keringat ngoten. Nah iki lho Pak, harus campur nggih. Akhirnya tenggene mriki nggih mboten enten bekas-bekase lho. Minyak bekas-bekas minyak mboten nempel karena bercampur dengan air sehingga dikeluarkan lewat air kencing. Nah, ngoten lho Bu nggih. Makanya kula sering istilahnya ngoten ngobati pasien niku dengan Mizuko Pak. Karena apa? Niki membersihkan. Intinya itu membersihkan peredaran darah di dalam sehingga akhirnya peredaran darahnya lancar sehingga penyakit-penyakit hilang. Ngoten. Wadah tiyang sing cocok kali Mizuko. Alhamdulillah kula pun jalan Mizuko niku pun tubuhmu nggih luar biasa. Yang cocok itu luar biasa. Bahkan hampir dalam waktu 3 bulan itu hampir terjual itu pirang box 500 box lebih kemarin itu 500 ya Juli Agustus September Desember dalam waktu sekitar 6 bulan itu hampir terjual itu 700 box nih. Padahal ini daerah ngen kula mawon Dongpring mawon. Makanya kula pengen memperkenalkan kita ngene daerah Mburno. Kersane sami-sami menebar manfaat ngoten lho. Barangkali sapa ngerti ya pun berobat murak-marik, dereng ketemu jodone. Lah dengan ketemu Mizuko barangkali bisa ketemu jodone silai-wasilanya Mizuko ini bisa. Itu di apotek enggak ada. Nah, ini makanya di apotek Pak, memang sekarang ini baru ada itu di apotek-apotek besar seperti Jakarta, Surabaya ngoten niku. Nah, sekarang itu belum di istilahnya ngoten belum dijual bebas di apotek karena masyarakat kan belum paham. Ini lek durung ngerti di TK apotek lah mboten payu Pak obate. Makane kados kula ngenten iki bintang iklan. Nah. Antes ya. Tadi bintang iklan nih ngoten Pak. Istilah terus tiang niku karek tumbas ngoten mawon. Nah, sekarang kan belum tahu sehingga tugasnya kita nggih sosialisasi ngoten lho Pak, kersane masyarakat itu mengenal ini loh ada produk yang luar biasa nggih teknologi dari Jepang yang insya Allah bisa menjaga kesehatan kita. Oh, mbak kan kira-kira ini. Terus nopo malih penyakit sing sembuh kali niki enten benjolan-benjolan niku awal alhamdulillah 2 minggu niku lho Pak minum Mizuko ni alhamdulillah ilang Pak benjolan sing sekali. Kula kuwat pasien benjolan-benjolan niku sembuh dengan Mizuko. Terus wonten malih kencing manis. Nah, ini kencing manis. Ini menyangkut dengan kehamilan. Saya punya pasien itu kista, Mbak. Kista kan susah hamil ya. Nah, kista itu ada di tumor kan di rahim kista itu. Kalau kecil bisa dihilangkan, tapi kalau besar kan harus dioperasi. Nah, itu kan mengganggu kehamilan biasanya. Bisa punya anak dan lain sebagainya. Nah, niku kula paringi Mizuko alhamdulillah 3 bulan Pak. Niki keluar Mizuko-nya itu apa namanya?
kistanya itu keluar, benjolan keluar kayak jejik gitu. Keluar. Terus akhirnya ada teman saya yang Jombang, istrinya leader saya Pak Gayung itu ya. Awalnya itu dia susah hamil karena suka ciki-ciki. Nah, suka ciki-ciki itu bisa menghambat kehamilan loh, Mbak. Micin-micinan, ciki-ciki itu bisa menghambat kehamilan. Nah itu, kemudian itu Mizuko ini teratur. Ya ternyata itu di dalam rahimnya ada kista itu, memicu sel tumor kan gitu. Nah terus keluar kayak jijik model itu. Akhirnya sekarang hamil. Alhamdulillah sudah hamil berapa bulan Bu? 5 Bu. Nah, jadi masalah di rahim itu bisa pemicunya karena itu tadi. Kan macam-macam penyebab kenapa tidak bisa hamil, ada karena kista, ada karena miom, ada karena endometriosis, ada karena penyempitan tubuh dan lain sebagainya. Ada mungkin karena sel spermanya kurang kenceng, nah kurang jreng, nah itulah dijreng loh, nah ini nanti solusinya, alhamdulillah nanti suami istri minum sehingga permasalahan-permasalahan tadi insya Allah bisa dikikis sendiri gitu loh Bun. Jadi ini semuanya artinya apa? Kalau dari medis itu kan biasa kalau kista dioperasi kistanya, miom dioperasi miomnya seperti itu. Saya punya pasien miom itu tuh hampir 20 tahun nih Pak, yang gunung nari nggih. Saya punya pasien itu miom, nggih, penyakit miom itu hampir 20 tahun. Perutnya besar seperti hamil 7 bulan. Terus saya kasih Mizuko ini alhamdulillah sekarang tuh menstruasi teratur, mengecil. Ya susah punya anak memang kalau miom susah punya anak. Nah itu alhamdulillah sekarang pengobatan dan orangnya sudah sepuh, jadinya untuk hamil sudah susah. Terlambat lah istilahnya. Makanya sebelum terlambat sebaiknya